Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Kepentingan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Saya katakan sebagai ekstrim kanan karena apa? Ekstrim kanan di situ disebutkan mereka yang bersikeras akan menegakkan khilafah dan syariat Islam sesuai dengan Piagam Jakarta. Ini generasi milenial harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Kali ini saya akan memberikan suatu diskusi pembahasan kaitannya dengan tema-tema yang beredar pada kali ini, yakni tentang NU dan Pancasila. Nah, banyak saya amati ada di komentar-komentar di Facebook maupun di YouTube. Di situ mengatakan bahwasanya NU itu terlalu Pancasilais atau ke NKRI-an, atau mengatakan terlalu lebay dan yang lain sebagainya. Perlu dicatat dan perlu diketahui bagi segenap generasi milenial ataupun kepada generasi swimming voter yang masih mengambang, menurut saya seperti itu. Apa? Bahwasanya Muktamar ke-27 telah 12 Desember 1984 yang berlokasi ada di Ma'had Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Di situ NU adalah ormas yang pertama menyatakan diri menerima asas Pancasila sebagai dasar tunggal, sebagai dasar dari negara Republik Indonesia, dan juga sebagai bentuk implementasi pengakuan dari Nahdlatul Ulama untuk bangsa ini. Jauh sebelumnya, ya kenapa NU sangat setia kepada NKRI? Kita sudah paham bahwa NU salah satu dari founding father ataupun yang membuat negara ini adalah dari mereka para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama. Jadi tidak berlebihan kalau seandainya NU begitu mencintai kepada negeri ini. Para pemirsa yang sangat kami banggakan, sebagai dasar negara, Pancasila diterima oleh semua golongan, diterima oleh semua agama, diterima oleh semua suku budaya dan ras yang ada di negara kita. Karena apa? Karena Pancasila adalah simbol pemersatu dari bangsa ini. Tidak mungkin kita akan menyatukan umat Islam dengan memberikan Al-Quran kepada orang Nasrani, orang Kristen. Tidak mungkin kita akan menyatukan antara dua agama dengan memberikan Injil kepada orang Islam. Tidak mungkin. Salah satu yang bisa menyatukan kita adalah Pancasila. Nah, pada akhir-akhir ini Pancasila diusik keberadaannya, diusik sebagai dasar negara oleh mereka-mereka yang menurut saya pribadi hanya mementingkan kepentingan politik, hanya mementingkan kepentingan sesaat di tengah wabah yang sudah mulai surut. Dari awal wabah COVID-19 ini, banyak orang-orang yang mengambil keuntungan dengan salah satunya yakni memunculkan adanya RUU HIP. Nah, organisasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang tawassut, yang moderat, yang berada di tengah-tengah, ini harus bisa menempatkan diri mana ekstrim kanan dan mana ekstrim kiri. Karena apa? Di antara RUU tersebut di bawahnya
itu ada kepentingan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Saya katakan sebagai ekstrim kanan karena apa? Ekstrim kanan di situ disebutkan mereka yang bersikeras akan menegakkan khilafah dan syariat Islam sesuai dengan Piagam Jakarta. Ini generasi milenial harus tahu. Bukan mereka NKRI, cinta NKRI, itu ada udang di balik batu. Jadi mereka bersigiat dengan kuat, dengan sekuat tenaga. Karena apa? Karena mereka ingin membentuk negara ini menjadi negara Islam. Dan NU sudah final, Pancasila sudah harga mati. Karena pada waktu Muktamar ke-84, beliau Hadratus Syekh Kiai Haji As'asarul Arifin menyatakan bahwa Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa telah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad," katakanlah hai Muhammad jika Allah itu adalah satu. Selesai, jangan diutik-utik kembali sudah. Ya, paham kan ya? Mulai paham sudah. Jadi jangan diutik-utik kembali sudah. Ini ekstrim kanan dengan menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya. Dikembalikannya kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu sudah tauhid, sudah ilmu tauhid yang sudah ditancapkan kepada dasar negara kita. Jadi jangan terkecoh. Terus yang kedua ada ekstrim kiri. Ekstrim kiri ini adalah mereka dari golongan yang memang dari dulu sampai sekarang mereka tidak mau kepada ketuhanan yang Maha Esa. Paham ya? Ini ajaran-ajaran yang diproklamirkan oleh Karl Marx dengan ajaran Marxisme, Leninisme, dan ajaran sosialis-sosialis yang lain yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan sampai sekarang ini memang banyak. Bahkan mereka sudah duduk ada di Dewan Perwakilan Rakyat, duduk ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi mereka jangan coba-coba untuk memutarbalikkan fakta bahwasanya Pancasila yang dibuat oleh Insinyur Soekarno, demikian yang disepakati oleh M. Yamin dan yang lain sebagainya, sudah final. Pancasila yang sekarang ini jangan ada tafsir tunggal seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Di situ dulu ada pewacanaan P4, ya, pengamalan Pancasila pada waktu itu ditafsir tunggal dari Orde Baru. Sudah, tidak usah ditafsiri, biarkan Pancasila itu sudah menjadi konsensus, sudah menjadi kemufakatan oleh founding father pendiri dari negeri ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan Muktamar NU tahun 84. Di situ dengan penekanan Orde Baru kepada organisasi, kepada para partai politik, berimbas kepada NU. Berimbas kepada NU sehingga sebelum Muktamar tahun 84, seperti sejarah yang telah kita ketahui, Orde Baru berhasil memecah belah kekuatan NU, dan di antara para sesepuh NU itu sudah berbeda haluan di dalam menyikapinya. Sebut saja di situ ada kelompok dari Kiai Haji Idham Khalid dan juga ada kelompok dari Kiai Ahmad Siddiq, dan yang di situ ada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Akhirnya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, islah di Surabaya pada acara tahlil, acara NU di situ, di antara kedua kubu ini bersatu yang berada di situ Bondo, dan situ dimufakati bahwasanya Pancasila sebagai asas tunggal dari negara kita dan asas tunggal daripada Nahdlatul Ulama. Ini sejarah yang harus kita ketahui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada tentunya, bahwasanya Nahdlatul Ulama sebagai salah satu dari pendiri dari bangsa ini akan tetap dan terus mengawal bangsa ini sampai kapan?
sampai bangsa ini menjadi bangsa yang diakui oleh dunia, dan peradaban-peradaban di negeri ini akan menjadi peradaban yang paling indah, yang paling baik, dan yang paling sempurna ada di dunia ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.